Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan atau memberikan tutorial perihal membuat shell script. Sebelum kami ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Rohib dan rekan saya sebagai eksekusi perintah yaitu Mahrus Surur dan saudara Yesi Nuridesya sebagai menjelaskan materi. Langsung saja kita kepada materi yang akan disampaikan oleh Mbak Yesi Nuridesya. Kepadanya kami persilahkan. Baik, langsung saja pada percobaan pertama, yaitu percobaan membuat shell script. Perintah yang pertama ialah buatlah file proc01.sh dengan editor V. Kita harus mengetikkan perintah V proc01.sh terlebih dahulu, kemudian kita enter. Maka akan muncul tampilan seperti gambar yang ditampilkan. Selanjutnya ialah mengetik perintah seperti dokumen yang tertera di samping VirtualBox tersebut. Nah, secara keseluruhan proses ini menunjukkan langkah-langkah awal dalam penulisan script shell, termasuk penggunaan komentar dan variabel, serta menunjukkan adanya kesalahan yang terjadi di lingkungan shell. Lanjut ke perintah nomor 2, yaitu menjalankan shell menggunakan notasi titik di depan nama program dengan perintah proc01.sh. Dilanjutkan dengan perintah nomor 3, untuk menjalankan shell dapat juga dengan membuat executable file dan dieksekusi relatif dari current directory. Menjalankan proses shell sendiri adalah inti dari interaksi pengguna dengan sistem operasi Linux, memungkinkan kontrol yang besar dan fleksibilitas dalam pengolahan dan penggunaan sistem. Di sini kita mengetikkan perintah sesuai dengan dokumen yang tertera. Selanjutnya adalah percobaan 2, yaitu variabel. Perintah nomor 1 ialah contoh menggunakan variabel pada shell interaktif dengan perintah fpt sama dengan poltext, kemudian dilanjutkan dengan perintah echo $fpt. Setelah muncul hasil dari perintah tersebut, maka lanjut dengan perintah nomor 2, yaitu pemisahan dua kata dengan spasi menandakan eksekusi dua buah instruksi. Karakter dolar harus ada pada awal nama variabel untuk melihat isi variabel tersebut. Jika tidak, maka echo akan mengambil parameter tersebut sebagai string. Nah, di sini kita menggunakan perintah fpt sama dengan poltext elektronika. Dilanjutkan dengan perintah fpt poltext elektronika. Kemudian echo fpt2 dan juga echo $fpt2.
Pada proses ini menunjukkan percobaan untuk menjalankan perintah yang tidak dikenal, diikuti dengan penggunaan perintah echo untuk menampilkan teks dan mencoba mengakses variabel lingkungan yang belum didefinisikan. Selanjutnya adalah perintah nomor 3, yaitu menggabungkan dua variabel atau lebih. Dengan perintah F1 sama dengan poltek, F2 sama dengan petik 1 tikom, F3 sama dengan elektronika, F4 sama dengan dolar, F1 dolar, F2 dolar, F3, dan yang perintah yang terakhir yaitu echo dolar F4. Setelah semua perintah dilakukan, maka lanjut ke perintah nomor 4, yaitu menggabungkan isi variabel dengan string yang lain. Jika digabungkan dengan nama variabel yang belum didefinisikan atau kosong, maka instruksi echo menghasilkan string kosong. Untuk menghindari kekeliruan, nama variabel perlu diproteksi dengan kurung kurawa dan kemudian isi variabel tersebut digabung dengan string. Kita bisa melakukan perintah-perintah tersebut dengan menggunakan perintah seperti dokumen yang tersedia. Setelah muncul hasil tersebut, kita lanjut ke perintah nomor 5, yaitu variabel dapat berisi instruksi yang kemudian bila dijadikan input untuk sel, instruksi tersebut akan dieksekusi. Yang pertama kita mengetikkan perintah cmd sama dengan wu, kemudian dolar cmd, kemudian cmd. Nah, pada proses ini adalah proses penggunaan terminal untuk melihat isi direktori pengguna dengan perintah yang berkaitan dengan daftar file dan direktori. Setelah itu adalah nomor urut 6, modifikasi file proc01.sh. File proc01.sh adalah script shell yang digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah di lingkungan Unix atau Linux. Nama dan konten file tersebut memberikan indikasi fungsi spesifik. Selain itu juga, file proc01sh berfungsi bisa untuk menjalankan perintah secara otomatis untuk tugas berulang, mengelola konfigurasi pengguna dan pembaharuan sistem, membangun proyek dan menjalankan pengujian, memudahkan langkah-langkah kompleks,
sebagai alat belajar scripting dan command line, dan juga berinteraksi dengan aplikasi lain dan mengelola data. Selanjutnya adalah perintah nomor 7, yaitu cara sederhana mengeksekusi sel adalah dengan menggunakan notasi titik di depan nama sel script tersebut. Bila direktori aktual tidak terdaftar dalam PET, maka komen tersebut tidak dapat ditemukan. Dan bila script belum executable, script tidak dapat dieksekusi. Di sini kita dapat menjalankan perintah sesuai dengan instruksi. Selanjutnya adalah percobaan 3 yang akan diterangkan oleh teman saya, Haido Rohit. Baik, terima kasih Mbak Yesi Nuritesia. Saya akan melanjutkan percobaan yang ketiga, yaitu membaca keyboard. Perintah yang pertama yaitu digunakan untuk instruksi read. Menggunakan instruksi read. Memasukkan perintah sesuai modul ya guys. Yang kedua, membaca nama dan alamat dari keyboard. Pertama-tama kita ketikkan VI proc02.sh. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian perintah selanjutnya jika sudah dimasukkan, lalu ketikkan perintah echo tanda petik 2 nama Anda, titik 2 read nama, kemudian echo titik 2 alamat, kemudian read alamat, lalu echo petik 2 kota titik 2 read kota,
selanjutnya echo, kemudian echo titik 2 hasil adalah titik 2 dolar nama, koma, spasi, dolar alamat di, spasi, dolar kota, tanda petik 2. Maka jika dieksekusi akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian yang nomor 3, eksekusi program, kita ketikkan proc02.sh. Anda ketikkan nama Anda, kemudian alamat, lalu jalan, kemudian kota, Banyuwangi. Maka hasilnya seperti ini. Lanjut, untuk perintah yang nomor 4, yaitu instruksi echo, secara otomatis memberikan baris baru. Maka untuk menghindari hal tersebut disediakan opsi main end yang menyatakan kepada echo untuk menghilangkan baris baru. Modifikasi program, ketikkan proc02.sh. Kemudian kita masukkan perintah sesuai modul. Di sini perintahnya sama seperti perintah yang di atas, tetapi di sini perbedaannya ditambah dengan min n. Untuk selanjutnya, perintah yang nomor 5, eksekusi program masuk kepada terminal proc02.sh. Kemudian ketikkan nama Anda, Amir, kemudian alamat, Jalan Semangka 67, kemudian kota, Surabaya. Maka hasilnya akan seperti ini. Hasil adalah Amir, alamat Jalan Semangka, kotanya kota Surabaya. Kemudian yang nomor 6, yaitu variabel kosong adalah variabel yang tidak mempunyai nilai. Variabel ini didapat atas assignment atau membaca dari keyboard atau variabel yang belum didefinisikan. Pertama-tama, masukkan perintah read nama. Kemudian buka kurung CR, kemudian masukkan perintah echo dolar nama, kemudian A sama dengan, kemudian B sama dengan titik 2 petik 2, lalu masukkan perintah C sama dengan dolar A dolar B, kemudian masukkan perintah echo dolar spasi dolar C.
Untuk selanjutnya yang nomor 7 yaitu variabel dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Pada contoh di bawah, instruksi PWD dieksekusi lebih dahulu dengan sepasang backward atau tanda kutip terbalik. Hasil ini eksekusi tersebut akan masuk sebagai nilai variabel dir. Pertama-tama masukkan perintah PWD. Kemudian dir sama dengan petik 2 PWD. Kemudian echo spasi dolar dir. Lalu yang nomor 8, buatlah shell script. Ketikkan proc 03.sh. Lalu masukkan perintah v spasi proc 03.sh. Perintah disesuaikan dengan modul. Kemudian ketikkan nama sama dengan tanda petik 2 Wu Ami. Kemudian ketikkan echo nama pengguna aktif adalah spasi dolar nama. Kemudian tanggal sama dengan tanda petik 2 date spasi slash cut spasi min cl spasi min 10. Kemudian untuk perintah yang ke-9, untuk mengeksekusi perintah di atas, ketikkan titik space proc 03.sh. Kemudian percobaan 4 yaitu mengenai parameter. Perintah yang pertama yaitu membuat shell script. Kita masuk pada terminal, ketikkan proc 04.sh. Kemudian kita masukkan perintah sesuai yang tertera pada modul. Kemudian ketikkan echo nama program adalah $0. Kemudian echo parameter 1 adalah $1. Kemudian
echo parameter 2 adalah $2. Yang terakhir, echo parameter 3 adalah $3. Selanjutnya untuk yang nomor 2 yaitu eksekusi program 04.sh tanpa parameter dengan 2 parameter dengan 4 parameter. Ketikkan perintah titik spasi program 04.sh. Kemudian proc 04.sh spasi Amir Hasan. Kemudian proc 04.sh Amir Hasan Badu Ali. Jika dieksekusi seperti ini. Untuk selanjutnya membuat shell script. Ketikkan proc 04.sh versi 2 dengan memberikan jumlah parameter. Ketikkan perintah v proc 04.sh kita sesuaikan terlebih dahulu. Gue pikiran lah tema bro, ayo sebelum gue pikir ini saya istimewa dan itu mana saya Kemudian yang nomor 4 eksekusi tanpa parameter dengan 4 parameter. Selanjutnya yang nomor 5 membuat shell script versi 3 dengan menambahkan total parameter dengan nomor proses ID. Yeah. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu eksekusi program 04.sh dengan 4 parameter. Baik, untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan 5 akan dijelaskan oleh rekan kami Mahrus Surur.
Kepadanya kami persilahkan. Baik, untuk melanjutkan percobaan 5, yaitu tentang status exit. Untuk nomor 1, string tidak ditemukan, maka status exit adalah 1. Untuk perintahnya, tekan grab xyz etc password enter, itu tanda tanya ya. Kemudian nomor 2, string ditemukan maka status exit adalah 0. Grab untuk perintahnya, ketik grab nama user mayor strip etc strip password. Lanjut ke percobaan 6, yaitu konstruksi if. Nomor 1, instruksi dengan exit status 0. Kita ketikkan perintah who, dan who garis tegak grab tegak lurus grab nama user, enter. Terus kemudian ketikkan perintah echo dolar tanda tanya sesuai pada penjelasannya, yaitu instruksi dengan exit status 0. Untuk yang nomor 2, if membandingkan exit status dengan 0 bila sama, maka blok program masuk ke dalam blok then if. Ketikkan perintah if kurung kurawal dolar tanda tanya spasi sama dengan spasi 0 tutup kurung kurawal, enter. Kemudian then transpasi echo pemakai tersebut sedang aktif. Enter. Kemudian V command not found. Ya, sangat bagus. Sini kurang siji. Masa Iya toh. Gitu. Sini sing ndi dah? Sinden misalnya den itu. Masa kudu padha ngono, Bro? Menawi kok. Comment not found. Kayak udah kurang kerawal lagi anjing. Itu udah kurang kerawal. Kurang kotak itu apa? Kotak. Enggak kurung lah. Baik, untuk perintah yang nomor 2, yaitu if membandingkan exit status dengan 0 bila sama, maka blok program masuk ke dalam blok then V. Ketikkan V buka kurung yang kotak dolar tanda tanya sama spasi sama dengan 0 spasi tutup kurung yang kotak juga. Kemudian then echo pemakai tersebut sedang aktif.
V, enter. Pemakai tersebut sedang aktif. Untuk yang nomor 3, nomor 1 dan 2 di atas dapat disederhanakan dengan perintah if who, who garis tegak lurus grab sama dengan username mayor lebih besar strip def garis miring 0, enter. Kemudian ketik den spasi eco okai v, enter. Oke. Lanjut ke percobaan nomor 7, yaitu konstruksi if then else. Membuat shell script proc 05 sh menggunakan perintah v untuk menjalankan proc dan membuat proc 05.sh v proc 05.sh. Kemudian tekan i terlebih dahulu untuk edit, kemudian ketikkan sesuai dengan pada modul bin proc 05.sh, enter. Program akan memberikan konfirmasi apakah nama bisa disambung di bawahnya user sedang aktif atau tidak. Enter. Kemudian ketikkan echo min n untuk dikasih spasi pada outputnya nanti. Berikan nama pemakai spasi titik 2 spasi titik 2, kemudian read nama, kemudian if who garis tegak grab spasi nama besar strip def strip 0. Dan kemudian bisa tekan tab untuk spasi panjang itu nama sedang aktif. Ketik 2, kemudian else si tab echo dolar nama tidak aktif, enter V, kemudian tekan escape dan ketikkan titik 2 wiki tanda seru untuk keluar dan nge-save file tersebut, kemudian enter.
Kemudian jalankan prok 05.sh, masukkan nama pemakai yang aktif yang tampil pada instruksi WU dan coba juga untuk nama pemakai yang tidak aktif. Baik, untuk yang nomor 2, jalankan program 05.sh, masukkan nama pemakai yang aktif yang tampil pada instruksi WU dan coba juga untuk nama pemakai yang tidak aktif. Jadi sebisa mungkin Anda harus mempunyai 2 user di sini. Ketikkan WU untuk melihat user yang aktif. Kemudian ketik prok 05.sh, buka kurung yang kotak, kemudian nama sama dengan user mayor, enter. Berikan nama pemakai Amir tidak aktif. Kemudian ketikkan kemudian ketikkan juga nama yang sama, maka mayor sedang aktif dan yang di atas tidak aktif. Dan ketikkan yang bawahnya memakai nama sama dengan student OS, student OS, enter. Kenapa pemakai? Kita samakan mungkin. Amir maka tidak aktif, mayor maka sedang aktif. Iya. Modulnya sudah selesai. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Ini kepadanya dipersilakan. Baik, saya sebagai moderator mengambil alih perwakilan dari kelompok 9. Cukup sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib